Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Dan untuk teman-teman yang belum follow akun Snack Video saya, silakan teman-teman follow karena akan saya upload terus informasi seputar kesehatan di akun Snack Video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, sistem pernapasan merupakan bagian penting di tubuh kita, ya, baik pernapasan bagian atas, ya, baik juga sistem pernapasan bagian bawah. Nah, kalau seandainya sistem pernapasan ini mengalami masalah, ya, baik atas ataupun bawah akibat infeksi, tentu ini akan mengganggu, ya, tubuh kita secara menyeluruh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya infeksi saluran pernapasan itu. Nah, teman-teman, ini kita akan bahas yang ringan-ringan saja, ya, yang umum-umum saja. Nah, jadi apa sih sebenarnya infeksi saluran pernapasan itu? Nah, jadi teman-teman, infeksi saluran pernapasan itu adalah infeksi yang mengenai saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan ini juga terbagi menjadi dua, saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Kalau saluran pernapasan bagian atas, yaitu tentu mulai dari hidung, ya, kemudian juga mulai dari faring, mulai dari laring. Nah, laring ini sampai di atas pita suara. Kemudian kalau infeksi saluran pernapasan bagian bawah itu mengenai di mulai dari pita suara, kemudian juga mulai dari trakea, ya, kemudian jadi bronkus, bronkiolus, dan paru itu sendiri. Nah, jadi memang ini dibagi-bagi, ya, saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Nah, kalau seandainya teman-teman mengalami infeksi saluran pernapasan bagian bawah, biasanya ini agak lebih berat dibandingkan dengan saluran pernapasan bagian atas. Kalau infeksi saluran pernapasan bagian atas itu contohnya misalkan teman-teman mengalami faringitis, ya, ataupun laringitis, ataupun misalkan batuk akibat pilek. Nah, seperti itu, ya. Apa saja, Dok, tanda dan gejala infeksi saluran pernapasan ini? Nah, jadi teman-teman, ya, infeksi saluran pernapasan tandanya juga berdasarkan dari lokasinya. Misalkan bagian atas tadi, ya, bisa hidung tersumbat, ya, kadang disertai dengan demam, kemudian radang tenggorokan yang paling umum, ya, kemudian juga bisa disertai dengan nyeri otot, kemudian radang amandel. Nah, ini merupakan gejala yang paling sering. Kemudian yang kalau ringan-ringannya, ya, misalkan teman-teman pilek kemudian bersin-bersin. Nah, itu juga merupakan bagian dari saluran pernapasan atas. Nah, kalau teman-teman mengalami infeksi saluran pernapasan atas, ini biasanya gejalanya itu 3 hari setelah infeksi. Ya, bisa infeksi akibat virus ataupun infeksi akibat bakteri. Ya, ini 3 hari setelah infeksi baru timbul gejala. Nah, ini bisa bertahan, ya, bisa bertahan kurang lebih 1 minggu. Kemudian kalau infeksi saluran pernapasan bagian bawah, ya, ini kalau seandainya ringan, ya, mirip-mirip dengan infeksi saluran pernapasan atas. Bisa batuk kering, ya, kemudian juga bisa demam, sakit kepala ringan. Nah, kemudian tapi kalau seandainya dia berat, ya, ini bisa teman-teman mengalami sesak napas, ya, batuk parah, batuk terus-menerus, kemudian kesulitan untuk bernapas tadi, ya, kadang-kadang sampai tangan kaki itu biru karena kekurangan oksigen. Dok, apa sih penyebab infeksi saluran pernapasan ini? Nah, jadi teman-teman, ini tergantung juga, ya, penyebabnya itu banyak. Nah, kemudian misalkan yang pertama itu batuk pilek biasa ataupun common cold. Nah, jadi teman-teman, ya, kalau seandainya batuk pilek biasa, ya, penyebabnya yang paling sering itu virus, ya. Jenis virusnya itu ada banyak. Nah, ini bisa terjadi ketika teman-teman terkena cipratan ataupun droplet, ya. Nah, ini bisa mengenai teman-teman akhirnya tertular dari orang lain, ataupun misalkan dari kontak langsung, ya, teman-teman misalkan bersin ataupun habis mengelap-mengelap hidung, kemudian teman-teman menyentuh benda, ya, kemudian benda tersebut nanti disentuh lagi oleh orang lain. Nah, ini juga bisa. Ataupun teman-teman ya nggak tahu nih habis megang apa, ya, rajin-rajin megang hidung, megang mulut, ya, megang area wajah. Nah, ini juga bisa tertular ataupun terkena infeksi ini. Ya, kalau teman-teman mengalami ini, ya, teman-teman mengalami batuk pilek, ya, ya, bisa juga disertai dengan demam ataupun sakit kepala. Yang kedua, sinusitis. Nah, sinusitis ini juga lumayan sering terjadi, bisa mengenai siapa saja, ya.
Nah, sinusitis itu adalah organ ataupun rongga yang ada di bagian sini, ya, ataupun di bagian kening. Nah, ini yang paling sering terkena sinusitis. Ini mengalami peradangan, pembengkakan, akhirnya saluran ke rongga tersebut ya menyempit. Nah, di situ mengalami infeksi. Nah, biasanya orang yang mengalami sinusitis bisa mengalami demam, ya, sakit di bagian kepala, kemudian sakit di bagian pipi, ya, apalagi kalau ditekan-tekan. Nah, ini bisa mengalami demam juga. Nah, ini memang perlu dilakukan penanganan. Ini juga akibat infeksi. Nah, jadi teman-teman ya harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, faringitis. Nah, teman-teman, ya faringitis ini juga sering dialami. Ya bisa anak-anak, ya bisa orang tua, bisa orang dewasa. Nah, faringitis ini bisa disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Kalau seandainya teman-teman mengalami faringitis, ya teman-teman biasanya agak kesulitan menelan, ya, nyeri menelan, ya, kemudian tenggorokannya itu kalau dilihat merah. Nah, ini tentu kalau seandainya teman-teman makan makanan yang pedas, ya tambah nyeri. Kemudian teman-teman makan makanan yang keras, ya juga nyeri. Jadi ketika teman-teman mengalami hal ini, ya sebaiknya mengunyah makanan yang lunak ataupun bisa makan bubur, ya, supaya lebih enak menelannya. Yang keempat, bronkitis. Nah, jadi teman-teman, bronkitis ini itu terjadi akibat peradangan, ya, peradangan di bronkus. Nah, ini bisa mengenai siapa saja, ya, tapi biasanya orang yang terkena bronkitis ini biasanya cenderung memiliki riwayat perokok, ya, perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, jadi itu lebih berisiko untuk mengenai bronkitis ini. Nah, jadi biasanya orang yang mengalami bronkitis ini bisa batuk, ya, batuk yang terus-menerus, ya, kemudian ada sesak. Nah, jadi teman-teman ya memang harus waspada dan juga harus jaga kesehatan paru-parunya. Yang kelima, pneumonia. Nah, infeksi pneumonia ini merupakan masalah yang serius, ya, yang bisa mengenai siapa saja juga. Nah, infeksi pneumonia ini biasanya orang bilangnya paru-paru basah. Nah, ketika orang mengalami paru-paru basah, ini banyak mitosnya, ya. Itu karena misalkan sering keluar malam, ya nggak pakai penutup kepala, ya nggak pakai helm, ataupun sering baring di lantai, ya penyebab pneumonia ataupun paru-paru basah ini dia akibat memang infeksi, ya. Kemudian ini ngapa disebut paru-paru basah, ya karena alveolusnya itu ya tertimbun cairan. Nah, jadi terganggu, ya, pertukaran oksigen terganggu dan biasanya pasiennya sesak. Nah, jadi teman-teman ya sebenarnya masih banyak lagi, ya, contoh-contoh, ya, penyakit paru, ya, tapi itu yang merupakan yang paling umum lah, yang paling gampang ditemui. Nah, jadi tadi saya contohkan mana yang infeksi saluran pernapasan atas dan mana yang contohnya infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Nah, itu hanya contohnya saja, ya. Semoga teman-teman pahami. Nanti di video selanjutnya nanti kita bahas lebih mendetil. Oke teman-teman, ya, memang infeksi saluran pernapasan itu jangan dianggap remeh. Memang walaupun infeksi saluran pernapasan bagian atas itu terkesan ringan, tapi harus diobati. Kalau tidak diobati, ya nanti dia bisa berkembang menjadi lebih jelek. Kemudian untuk infeksi saluran pernapasan bagian bawah, ya juga memang ini keadaan yang lebih serius. Jadi sebelum teman-teman terkena, sebelum kita mengalaminya, lebih baik kita menjaga kesehatan paru-paru. Silakan lihat video saya sebelumnya tentang bagaimana cara menjaga kesehatan paru-paru dan juga apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.